Hasil telaah buku berbahasa dan bersastra Indonesia terdapat 3 poin pendekatan, yaitu 1. Keterampilan menyimak, 2. Keterampilan membaca, dan 3. Keterampilan menulis. Ketiga poin ini disajikan dalam setiap pelajaran secara terpadu dari segi metodologi. Untuk tujuan dari buku yang telah saya telaah bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8, terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama pengetahuan mengenai bahasa Indonesia, yang kedua keterampilan berbahasa Indonesia, dan yang ketiga yaitu nilai serta sikap yang baik dan positif terhadap bahasa Indonesia. Para siswa SMP atau MTS adalah calon siswa menengah atas. Oleh karena itu, pengarang buku ini harus mematangkan pengetahuan siswa sebagai bekal untuk menghadapi pembelajaran sekolah selanjutnya. Selanjutnya akan ada dijelaskan tentang pendekatan dan tujuan telaah bahan ajar terkait dengan telaah buku bahan ajar bahasa Indonesia. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari hasil telaah buku bahan ajar mahir berbahasa Indonesia untuk kelas 1 SMP. Di sini terdapat 2 materi terkait dengan kebahasaan dan kesusastraan. Terkait dengan kebahasaan di sini yaitu keterampilan menulis dan berbicara dan membaca. Di antaranya di sini materinya adalah teks observasi, teks deskripsi, dan teks eksposisi serta teks eksplanasi. Sedangkan untuk materi kesusastraan hanya ada 1, yaitu cerpen. Menjelaskan tentang media yang digunakan dalam buku bahasa Indonesia kelas 3 SMP. Di antaranya adalah 1. Ada media berupa singkatan, rangkuman atau yang beri nama catatan, dan yang kedua media gambar, dan yang ketiga media diagram pohon, dan yang keempat tabel, dan merupakan yang terakhir yaitu media cetak. Menjelaskan ataupun memaparkan hasil analisis telaah buku bahasa Indonesia untuk kelas 10 edisi revisi 2017. Di sini saya akan memaparkan tentang metode yang disajikan dalam buku tersebut, yang mana buku teks disusun berdasarkan atau untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kurikulum yang berlaku di sekolah. Hal ini karena buku teks harus mengikuti berbagai tuntutan kurikulum, di antaranya berbagai tuntutan kurikulum itu. 1 di antaranya menyangkut metode atau teknik penyajian materi. Idealnya teknik penyajian bahan dan buku teks pun harus bervariasi, akan tetapi hal ini sering tidak terpenuhi oleh pengarang buku teks disebabkan oleh berbagai hal. 1 di antaranya keterbatasan tempat dan halaman buku. Lalu mengenai wacana yang dituangkan dalam buku teks ini, di mana mencakup ruang lingkup yang dijelaskan dalam subtopik dan subbab, yaitu dengan memotivasi siswa untuk belajar aktif. Kelengkapan materi yang ada dalam buku teks ini sudah memenuhi standar kompetensi, di mana terdapat subbab yang memenuhi standar kompetensi. Ada pula subbab yang berupa kegiatan yang ada dalam buku ini dengan memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yang juga dirancang agar siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian cakupan materi mencakup subtopik atau subbab dalam pencapaian kompetensi dasar. Subbab dalam buku teks ini dituliskan sebagai kegiatan yang akan
menjadi materi pembelajaran untuk siswa. Kegiatan di dalam buku ini terutama pada bab 8 memfasilitasi pelajar dengan menggunakan pendekatan saintifik, karena dalam kurikulum 2013 sendiri lebih ditekankan kepada siswa yang harus lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran karena gurunya hanya sebagai fasilitator. Materi yang terdapat dalam bab 8 yang memiliki kekurangan dan konsep dalam satu buku yang tidak menimbulkan banyak definisi mengenai satu materi, sehingga tidak membuat siswa menjadi pusing dalam memahami definisi materi yang disajikan dalam buku tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya, dan juga mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis ataupun hasil dari analisis telaah buku. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.